Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-8 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Anissa Fitria Sarafova, absen 6. Saya Nidia Bigaslaya, nomor absen 29. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Hayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian saya akan menjelaskan Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, ada pendiri sekaligus Raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan isi dari prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa atau yang biasa dikenal sebagai Sri Jayanasa. Raja Sri Jayanasa ini merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Sriwijaya yang dapat dibuktikan dengan penjelasan dari prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talangpuo. Yang kedua, ada raja yang berjaya selama Kerajaan Sriwijaya, yaitu Balaputra Dewa yang merupakan raja yang mampu membawa Kerajaan Sriwijaya pada puncak kejayaannya. Menurut prasasti Nalanda, Balaputra Dewa merupakan keturunan dinasti Shilendra. Ia adalah cucu dari seorang raja Jawa yang dijuluki Irawayiri Matana atau penumpas musuh perwira. Berdasarkan prasasti itu juga, Balaputra Dewa disebut sebagai Raja Suwarnadwipa, yakni nama kuno untuk Pulau Sumatera. Kemudian ada raja terakhir Kerajaan Sriwijaya, yaitu Sri Sanggrama Wijayatunggawarman. Pada masa pemerintahan Sanggrama Wijayatunggawarman, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran atau keruntuhan yang disebabkan oleh serangan dari Kerajaan Kolamandala dari India yang melemahkan kedudukan Sriwijaya sehingga Kerajaan Sriwijaya diambil oleh Kerajaan India. Dari berbagai temuan prasasti dapat diduga jika bentuk pemerintahan dan kehidupan politik yang ada di Kerajaan Sriwijaya ini adalah kedatuan, yaitu kerajaan yang menguasai atau membawahi wilayah dan kerajaan-kerajaan lain. Datu adalah sebutan untuk orang yang dituakan atau dihormati. Sriwijaya sendiri merupakan sebuah kerajaan maritim yang terbesar dan kuat pada abad ke-7 Masehi hingga memudar di abad ke-12. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya, banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi Kerajaan Sriwijaya adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Sekarang saya akan membahas tentang peperangan atau peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah serangan dari Kolamandala yang dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 1017 dan 1025. Peperangan ini mengakibatkan Kerajaan Sriwijaya mengalami kerugian besar. Bahkan wilayah kekuasaannya berhasil diambil alih. Pemicu peperangan ini adalah karena Kerajaan Sriwijaya ini mengambil pajak yang besar pada kapal-kapal pedagang yang berlabuh di Selat Malaka. Yang kedua yaitu peperangan antara Kerajaan Sriwijaya dengan Jawa. Pada tahun 922 dan 1016 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami peperangan dengan Jawa. Di tahun 990 Masehi, Raja Teguh Darmawangsa menyerbu wilayah bagian selatan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman pada tahun 1477. Kerajaan Sriwijaya akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Sekarang saya akan membahas penyebab keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Memasuki abad ke-11, Sriwijaya mendapatkan serangan oleh pihak Kerajaan Kola dari India Selatan, tepatnya pada tahun 1017 dan 1025. Raja Rajendra Chola I mengirimkan pasukannya dan berhasil menduduki beberapa daerah kekuasaan Sriwijaya. Penyerangan ini terjadi ketika Sang Rama Wijayatunggawarman memimpin Sriwijaya. Secara perlahan, Chola ini berhasil mempengaruhi kekuasaan raja baru itu. Beberapa kerajaan bawahan Sriwijaya yang telah ditaklukkan
boleh memerintah, namun tetap harus tunduk kepada pihak Chola. Akibatnya, kekuatan Sriwijaya ini berkurang. Turunnya kekuasaan Sriwijaya dalam bertahan hidup juga diperparah saat masuknya Islam ke Aceh. Pada abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai hadir di bagian Sumatera bagian utara dan menjadi pusat perdagangan. Sriwijaya menyisakan kekuasaan di sekitar Palembang, dan kabar terakhir dari kerajaan ini ke pihak luar adalah ketika mengirim utusan ke Cina pada tahun 1374 dan 1375. Faktanya, kerajaan di Palembang ini akhirnya hancur pada tahun 1377 karena diserang oleh kerajaan Majapahit. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Leiden, Prasasti Ligor, dan Candi Muara Takus. Nah, Mit, tadi kan kita udah bahas nih tentang sejarah kerajaan Sriwijaya. Menurut kamu apa sih pengaruh kerajaan Sriwijaya ini di masa sekarang? Menurut aku, pengaruh kerajaan Sriwijaya yang bisa kita rasakan sampai hingga saat ini yaitu adanya persebaran agama Buddha yang sampai sekarang masih banyak, dan tentunya semakin banyak orang yang meyakini agama tersebut. Kemudian juga adanya peninggalan prasasti-prasasti dan candi yang ditinggalkan oleh kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Kalau menurut kamu, apa sih pengaruhnya kerajaan Sriwijaya yang bisa kita rasakan sampai saat ini? Mungkin persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan sebagai dasar bahasa Indonesia itu juga salah satunya kali ya. Iya juga ya. Sekian presentasi mengenai kerajaan Sriwijaya dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.